Baik, Anda siapkan pikiran Anda. Mari kita belajar dengan khusyuk ya. Dimohon jangan ada yang ngobrol ya. Kalau ada yang ingin ngobrol boleh di luar saja. Karena ini sempit, suaranya membal-membal ya. Tidak ada paksaan untuk mendengarkan dharma, nggak ada sama sekali ya. Siapa yang rasa sudah jenuh, silahkan namaskara Sang Buddha satu kali ya, atau Anjali satu kali, pelan-pelan jalan keluar. Jadi tidak mengganggu suasana kelas ya, karena sempit. Kadang kasihan orang di belakangnya jadi nggak dengar ya. Baik, saudara-saudari, saya mau bagi pesan kita seakan-akan ada 3 masa. Jadi kalau Anda merasa belum masuk masanya Anda nikmati pelajarannya ya. Mari kita masuk masa yang paling muda. Siapa? Anak muda. Ini ya. Nah ini 5 Pancawagia. Ya. Tahu Pancawagia? 5 pertapa ya. Murid pertama Sang Buddha. Ya. Iya, untuk semua anak muda yang hadir, Anda tahu Anda adalah makhluk yang cukup langka, ya. Masih umur muda tapi mau mendengarkan dharma, ya. Walaupun mungkin sebagian ada yang bilang saya dipaksa Bante, gitu ya. Ya, dipaksa pun ya enggak apa-apa lah, ya. Baik. Saudara, dengar baik-baik. Kenapa Anda perlu belajar dharma? Dan kenapa sulit sekali anak muda belajar dharma? 3 hal paling penting di dunia ini tidak boleh kurang. Kalau kurang, hidup Anda sulit. Ya, hidup Anda jadi sulit. Apa 3 itu? 1, kesejahteraan. 1, kesejahteraan. Tidak dipungkiri lagi ya, tidak ada uang. Saya langsung to the point lah, karena dengan anak muda ini. Tidak ada uang, hidup itu sulit. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju sekali ya. Ya. Bahkan Bante Utamo mengatakan 90% masalah rumah tangga itu karena ekonomi. Kata Bante Utamo, bukan Bante Abhijato. Ya. 90% itu ya hampir semua ya. Ya, oleh karena itu anak adik-adik di sini yang masih muda, Anda harus belajar untuk mengembangkan dan mempertahankan kekayaan, kesejahteraan. Bahasa Inggrisnya wealth. Kita enggak cerita rich. Ya. Ya, apa bedanya Bante? Katanya. Kalau rich itu keuangannya diparlentein. Nah, itu bahasa kerennya. Ya, kelihatan kaya. Ya memang kaya, kalau nggak kaya nggak bisa kelihatan kaya juga. Ya, kaya tapi kalau wealth itu dalam bahasa Inggris kesejahteraan, artinya asetnya banyak. Nggak usah mikirin masa depan. Ya, asetnya banyak. Kalau rich itu kelihatan kaya, tapi bisa saja terkadang hidupnya itu lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jadi 12 tahun lagi habis, dia nggak ngerti. Dia bahkan nggak ngerti 12 tahun lagi duitnya habis. Ya. Oleh karena itu kita harus cerita wealth. Wealth itu kesejahteraan dalam kalau diterjemahkan. Ya, silahkan masuk ya. Nah, kalau sejahtera bagaimana? Tidak lebih besar pasak daripada tiang. Dia tahu bahwa sampai 20 tahun ke depan pun hidupku masih aman, ya. Nah, saudara-saudari, ini anak muda di depan saya, tadi sudah diberi rumus oleh Bante Utamo, 90% masalah keluarga, terutama rumah tangga, dari ekonomi. Itu sebabnya saudara-saudari sekolah yang bagus, kuliah yang tinggi ya, semuanya supaya
sejahtera, ya. Kuliah tidak bisa jamin kaya, Bante, betul. Kuliah hanya menjamin Anda tidak kelaparan. Ya, kuliah menjamin Anda tidak kelaparan. Kuliah itu membuat Anda tidak gampang ditipu. Kuliah itu bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman lapangan. Ya, pengalaman lapangan. Contoh, kalau orang tuanya berusaha dagang, anaknya kuliah di luar negeri, ini saran saya dan ini direkam, ya. Anda ambil ilmu-ilmu dari para profesor di luar negeri, Anda pulang dengerin orang tua Anda 3-4 tahun. Apa alasannya? Coba. S1 sampai S2 berapa tahun? Ada yang 5, 6, ada yang 7. Ya. Kalau di Indonesia S1 umumnya 4 tahun, S2 2 tahun, berarti 6. Kalau di Eropa ada S1 yang 3 tahun, S2-nya cuma setahun, 4 tahun. Kadangkala anak muda punya ilmu 4 tahun, berpikir sudah pintar sekali. Coba renungkan, orang tuanya di bidangnya sudah berapa tahun? 35 tahun. Nggak mau itu ilmu 35 tahun. Ngerti maksud saya? Ya, nggak mau ilmu 35 tahun. PhD S3 itu cuma 10 tahun. Dan bahkan kalau mau ambil di beberapa negara Eropa, S3 itu cuma 3 tahun. 4 tambah 3 tadi 3 tambah 1 4 tambah 3 7. Anda kalau beneran mau S3 dalam 7 tahun bisa loh. Ya, cari program-program yang paling singkat di Eropa sana, di Belanda, di Jerman yang singkat-singkat. 7 tahun PhD. Orang tuanya mungkin kerja pagi, siang, sore, malam enggak kelihatan 30 tahun. Ya. Jadi saudara-saudari nanti entah kuliah di Samarinda, Jakarta, luar negeri, Australia, mana-mana. Anda kalau pulang ikut orang tua, nggak harus pulang ikut orang tua. Tapi kalau memilih pulang ikut orang tua, ini saran saya. 3-4 tahun jadi orang bodoh. Ya. Kenapa Bante jadi orang bodoh? Supaya ilmunya turun semua. Nah, setelah 4 tahun Bante, boleh pinter sedikit. Ya, Anda jangan lawan ayah Anda, ibu Anda kalau mereka pegang dagang 3-4 tahun serap semua ilmunya. Apapun yang mama bilang benar. Apapun yang papa bilang benar. Tahun kelima, Pak ini kayaknya nggak benar. Boleh. Tahun ke-5, ini contoh aja ya, jangan beneran dilawan ya. Ini contoh. Anda baru masuk tahun pertama, Pak ini sistem gudang mana boleh begitu. Gantilah digital, pakai barcode. Ini harus begini, itu harus begitu. Bongkarlah semua. Ini di apa loh, pengalaman saya pribadi, saya pernah lihat ayahnya pegang dagang yang sangat bagus, anaknya pulang dari Amerika, dipegang sama anaknya, langsung bisnisnya begini. Turun. Ya, kenapa? Nah, dia pikir dia pintar sekali. Di Indonesia ya harus ikut permainan di Indonesia, ya. Ini khusus anak muda ya, bahasanya agak modern sedikit. Saudara-saudari, hilang kertas saya. Ya. Saya tidak lanjut bagian kekayaan atau kesejahteraan karena itu bukan ranah saya. Saya hanya mau memberi sedikit masukan. Kalau yang pulang ikut orang tua, ambil ilmu orang tua. Ya, Anda gabung dengan ilmu modern Anda. Lanjut nomor 2. Kesehatan. Saudara-saudari, kalau semua sudah dimiliki, tapi tidak sehat, bisa bahagia? Ya, nggak bisa bahagia. Ya, oleh karena itu, jagalah kesehatan dengan baik. Walaupun akhirnya kita akan sakit, tetapi diusahakan kesehatannya bertahan sebaik mungkin. Ya, kalau sudah sakit gimana Bante? Kalau sudah sakit, tentu temannya adalah dhamma. Ya,
sabar, diobati ya. Dalam hati punya konsep, walaupun tubuhku sakit, pikiran tidaklah sakit ya. Pada saat tidak bisa bertahan, renungkan kesabaran tapa tertinggi, kesabaran tapa tertinggi. Melihat tubuh ini mulai rusak karena penyakit, renungkan anicca. Ya, tidak ada yang tidak rusak, tidak ada yang tidak hancur. Jembatan yang kuat pun karena berkarat bisa hancur, apalagi tubuhku. Ya, saudara-saudari, yang ketiga. Apa yang pertama yang paling penting? Kesejahteraan. Apa yang kedua? Kesehatan. Nah, yang ketiga ini untuk anak muda, pancawagya. Kebijaksanaan. Dan ini sangat underrated. Ya, sangat underrated. Ya. Underrated artinya apa, Bante? Kelihatan sepele, padahal sangat penting. Ya, underrated. Saudara-saudari, ada pengusaha besar di provinsi apa, enggak boleh tahu. Ya, saya rahasiakan. Kenapa Bante rahasiakan? Takut juga saya dicari sama dia. Dia orang kuat ya, orang kuat, punya banyak gedung, bukan banyak ruko, banyak gedung. Ya, kalau cuma banyak ruko mungkin masih selamat lah saya. Kalau banyak gedung ini susah juga. Saudara-saudari, satu ketika anak laki-lakinya berantem sama ibunya. Ibu kandung. Berantem sampai bagaimana? Sampai ke pengadilan. Bisnis mereka sama. Ya. Akhirnya bagaimana? Lupa detailnya ya. Tapi kalau tidak keliru, anaknya menang. Anaknya menang, gedung ibunya dia hancurkan. Ya, hancur, habis. Tidak lama kemudian ibunya nuntut lagi. Kasus yang lain. Ibunya menang. Gedung anaknya diambil. Nah, lebih pintar ibunya. Ya, diambil. Saudara-saudari, saya mau tanya. Punya uang yang banyak, badan sehat, tapi berantem sama orang yang paling disayang. Bahagia apa enggak? Pulang kayak neraka, betul enggak? Ya. Belum lagi nanti tua. Nyesal enggak? Umumnya nyesal loh. Ya. Saya ketemu banyak sekali umat yang berantem sama ayah sendiri, sama ibu sendiri. Banyak sekali yang nyesal loh. Ya. Saya punya banyak cerita tapi saya enggak mau ceritakan. Enggak enak nanti orangnya dengar. Ya. Tapi saya punya banyak sekali cerita. Mereka yang berantem dengan orang tua, banyak sekali yang menyesal. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau orang tua masih hidup, Anda sudah berantem lama, ya setidaknya Anda berusaha untuk diselesaikan. Akhirnya nggak dekat nggak apa-apa. Ya, karena udah sulit ya, udah 10 tahun nggak ngomong apa. Udah di-clearkan. Satu ketika ada kesempatan, Imlek datang minta maaf. Dia nggak mau maafin saya, Bante, nggak apa-apa. Kita sudah minta maaf. Ya, saya diusir pula, Bante, enggak apa-apa, pulang aja. Ya, diusir ya pulang. Tapi selesai enggak? Selesai. Jangan benci lagi. Ya, selesai. Kalau dari pihak di sana mau benci kita enggak bisa kontrol. Ya, tapi kita selesaikan masalah itu. Supaya kita tidak menyesal. Saudara-saudari, ini hanya satu contoh ya, konflik di keluarga. Sekarang kalau keluarga itu konflik ribut, ayah anak atau anak ketiga dengan anak kedua dan sebagainya. Ada hubungannya enggak dengan kekayaan? Enggak ada, dalam artian yang kaya ada yang berantem, yang enggak kaya juga ada yang berantem. Ya, ada hubungan enggak dengan kesehatan? Enggak. Itu satu-satunya hubungannya adalah kebijaksanaan. Ada hubungannya enggak dengan pendidikan? Enggak juga. Ya, ada yang sekeluarga S2, S3 semua berantem, ada? Ada.
Ya, ada yang sekolah mereka enggak tinggi tapi harmonisnya luar biasa, ada? Ada. Ada yang sekolah enggak tinggi berantem juga ada? Ada. Segala kombinasi ada. Oleh karena itu adik-adik yang sudah mau hadir di sini, terpaksa maupun tidak terpaksa, ya, Anda ingat kata-kata saya ini. Saya juga tidak setua itu. Saya hanya umur 33. Ya. Jadi Anda yang 23, 24 cuma beda 10 umur. Saya tidak setua itu, ya. Dalam artian apa? Masih sama-sama anak muda. Ya, saya hampir tua. Ya. Anda percaya saya, kumpulkan kebijaksanaan. Kumpulkan kebijaksanaan. Hidup akan menjadi sangat baik. Kalau Anda bisa dapat 3 ini, betapa bahagia. Betul Bapak Ibu? Dan ada orang yang tidak tahu dia tidak punya kebijaksanaan, dia juga enggak tahu. Kenapa? Karena orang tuanya juga enggak tahu. Ya, orang tuanya tidak punya kebijaksanaan, turun ke dia enggak punya kebijaksanaan. Dia enggak tahu. Yang dia tahu kenapa hidupnya penuh dengan masalah dengan semua orang. Kuncinya adalah dia tidak punya kebijaksanaan. Pertanyaan saya, kebijaksanaan cari di mana? Wihara. Belum tentu loh ada di sekolah. Ya. Orang tua Bante betul kalau orang tuanya bijak. Enggak semua orang loh dapat orang tua bijak. Ya. Guru Bante juga nasib-nasib. Ya. Saya renungkan kok sepanjang hidup saya. Saya ketemu beberapa orang bijaksana. Tapi salah satu yang paling bijaksana adalah Sang Buddha. Kita ambil semua kebijaksanaan beliau. Baik. Ini bagian terakhir untuk anak muda. Terus Bante, kebijaksanaan saya mau nyari di mana? Saya kasih beberapa opsi. Satu, yang paling kering. Apa artinya kering Bante? Textbook. Ini, halaman 79. Manggala Sutta. Ya. Saya ketemu seorang ayah punya anak cukup banyak anaknya, entah 3 atau 4 ya. Sangat sukses, sangat sukses. Semua anaknya sangat baik. Ayahnya cuma berulang-ulang mengatakan, yang penting praktek seperti Manggala Sutta. Berulang-ulang. Itu sudah kayak prinsip hidup mereka. Lalu di mobil aja saya itu ditodong Bapak Ibu. Pas naik mobil, bapaknya di sebelah kanan, saya sebelah kiri. Saya ditodong Bapak Ibu. Anak-anaknya di belakang. Bante, bener toh Bante, dari semua ajaran Sang Buddha, yang paling penting itu Manggala Sutta. Betul toh Bante? Di antara semuanya itu, Manggala Sutta sudah yang paling penting. Betul ya Bante ya? Sebenarnya kalau mau dijawab betul kan enggak ya? Ada Paticca Samuppada, betul ya? Jalan mulia berunsur 8 dan yang lain-lainnya. Saya diem gini. Tapi saya mikir ya, anak istrinya ada di belakang. Bapak ini sudah berkonsep Manggala Sutta adalah yang terbaik, tertinggi, terbaik. Kalau saya bilang, bukan Pak, bukan Manggala Sutta, saya takut diturunin juga Bapak Ibu. Ya, Bante jalan kaki aja, ya selesai persahabatan kita gitu. Lalu saya mikir, saya jawab begini, iya Pak, Manggala Sutta itu salah satu yang terpenting. Salah satunya cepat-cepat. Iya Pak, Manggala Sutta itu salah satu yang terpenting. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, nanti Anda pulang Anda baca sendiri. Ternyata memang Manggala Sutta ini adalah seperti rangkuman kurikulum seluruh ajaran Buddha. Jadi ini kurikulumnya. Ternyata Bapak itu bilang Manggala Sutta adalah yang terbaik, itu sudah benar. Nanti kita belajar yang lainnya semua nyenggol Manggala Sutta. Luar biasa sekali loh. Ya, saya buktikan ya. Dimulai dari baik dan buruk ada di sini.
Hukum karma dalam artian jangan berbuat jahat ada di sini. Berarti sila selesai, betul ya? Membantu ayah dan istri menunjang, membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri. Senang melakukan kebajikan, berdana selesai, betul? Ya. Ini 38, saya hanya baca sebagian. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Kalau mau mendengarkan dharma jadi bijaksana, setuju? Pannya selesai, betul? Lanjut. Sabar mudah dinasehati, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma sesuai pada waktunya, bersemangat mengikis kotoran batin, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana, tamat. Arahat. Betul ya? Mencapai nibbana, arahat. Ternyata setelah saya baca, oh, ini kayak kita mau kuliah 8 semester, ini kurikulumnya. Ya, cuma nanti untuk mengembangkan kurikulum inilah kita perlu lanjutan belajar lagi, belajar lagi. Nah, untuk anak muda, saya ketemu satu bapak yang sangat sukses ya. Rumahnya gede, imbang 1:1 dengan Pak Afu. Harus dipertemukan ini ya. Ya. Keluarga harmonis. 3 generasi loh harmonis, bukan 1 generasi loh. Ada nenek, ada cucu, pembantu di rumah, karyawan, pembantu banyak, semua happy saya lihat. Ya. Lalu bapaknya santai, santun, hidupnya sangat baik. Ya, sangat membuat orang lain iri. Nah, itu istilah bahasa Inggris. Saya terjemahkan. Sangat membuat orang lain iri. Dan dia hanya mengulang apa? Manggala Sutta. Ini yang paling basic untuk para anak muda. Tidak berhenti sampai di sana. Anda silahkan kumpulkan kebijaksanaan sebanyak mungkin. Kalau mau dari Buddhism, ya harus mau dari Buddhism ya. Apalagi sudah ikut Dhamma kelas ya, harus mau dari Buddhism. Bante Utamo, Bante Panyawaro, ya, Achan Brahm. Lalu ya saya pikir 3 itu sudah lebih dari cukup. Ya, Achan Brahm bukunya tidak terlalu banyak. Kalau kita kumpulin semua ya mungkin hanya 5 atau 7 yang bagus-bagus. Anda baca pelan-pelan, Anda bisa dapat kebijaksanaannya Achan Brahm. Ya. Bante Utamo pelajarannya banyak sekali di YouTube ya, didengarin 3 tahun juga nggak habis. Ya, tapi saya melihat karena beliau mengajar di banyak tempat, pesannya ya cukup berulang. Tapi pesan yang berulang itu membuat kita bisa ingat ya, Bante Utamo. Terakhir adalah buku populer. Ya. Bertahun-tahun yang lalu saya habiskan begitu banyak buku populer dan di sana menambah kebijaksanaan dalam porsi yang besar, ya. Dan bisa membuat saya mengerti dharma dengan caranya orang barat. Orang barat itu punya cara bagaimana menyederhanakan hal yang rumit. Jadi adik-adik di sini yang masih muda, ya, saya sarankan senang membaca. Baca buku-buku high quality, kualitas tinggi. Gimana carinya Bante? Salah satu caranya Anda lihat ratingnya. Anda bisa tulis best of the best books, buku terbaik. Anda punya persoalan apa yang ingin dipelajari, cari bukunya. Ini kita cerita anak muda ya. Ya, tapi yang merasa sudah tidak muda, mau ikut membaca juga sangat baik. Ya, supaya nggak cepat pikun. Ya. Bante baca 3 halaman aja ngantuk Bante, ya tidur. Nanti nggak bisa tidur juga cari saya. Sebenarnya kalau Anda membaca buku 3 halaman ngantuk dan tidur itu selamat. Anda punya obat tidur alamiah, ya. Cuma kalau sudah berumur juga yang sulit itu mata sudah nggak kuat ya. Ya itu tantangan selanjutnya. Baca buku apa Bante? Banyak. How to Win a Friends and Influence People ya, Dale Carnegie. Ya, 7 Habits Stephen R. Covey. Itu kayak udah wajib banget ya. Setidaknya Anda cobalah 2-3 buku yang saya sebutkan. Ya, saya akan sebutkan banyak.
Slight Edge, Jeff Olson. Atomic Habits, James Clear. Ya, Anda nanti suka topik apa yang lebih spesifik, kasih tahu saya, mungkin saya bisa kasih buku terbaik. Ya, dari semua penulis buku, yang paling saya suka Robert Greene. Ya, The Law of Human Nature, Mastery, 48 Laws of Power. Ya, tapi baca buku itu hati-hati. Ya, jangan jadi jahat. Ya, buku itu mengenai kekuasaan dan politik. Salah satu orang bijaksana yang sangat saya sukai, Naval Ravikant. Ya, dia nulis buku apa di Almanak something gitu, saya lupa judulnya. Ya. Jordan Peterson, karena saya psikologi. Ya, dulu saya belajar bahasa Inggris pakai videonya Jordan Peterson. Mungkin selama 2 tahun saya translate subtitlesnya Jordan Peterson, ya, dan banyak sekali kosakata sulit kayak conscientiousness, industriousness, rudimentary yang kita jarang pakai, ya. Tapi kalau adik-adik yang sekarang sekolahnya mungkin pakai bahasa Inggris, Anda jauh lebih beruntung dari saya. Ya, saya harus terjemahkan subtitle pelan-pelan. Buku yang sangat baik lainnya tergantung topik apa yang Anda suka, ya. The Four Agreements, ya, sangat bagus. Ya, kebijaksanaan dari Meksiko. The Four Agreements. Kalau Anda orang yang suka negative thinking, boleh coba membaca The Four Agreements, ya. Dan lain-lain, terlalu banyak. Mark Manson, Outlier, lalu Malcolm Gladwell, Tipping Point, Everything. I can keep saying it. Anda mau minta 30 lagi pun saya masih ada 30 lagi. Ya, Bante kok pamer? Enggak pamer. Memang bahasa sama anak muda harus begini. Terus terang saja. Ya, saya baru dikritik, kritik yang membangun. Ada yang kritik saya. Bante, saya dengar Bante setelah pulang dari Amerika, ceramahnya kok sering pakai bahasa Inggris. Saya mikir, kayak dari dulu saya pakai bahasa Inggris. Kalau Anda udah lama dengerin ceramah saya. Tapi Anda mau tahu enggak kalau saya mau jujur? Pulang dari Amerika, saya nggak berani pakai bahasa Inggris. Beneran. Ternyata apa yang saya pelajari di Indonesia selama ini, sampai di sana ngobrol sama orang bule, bobempe, ting putong. Ngerti, tapi banyak sekali yang miss. Banyak sekali yang miss. Ternyata yang kita tonton di video lewat YouTube dan sebagainya, itu adalah bahasa Inggris yang kayak udah mereka formalkan. Saya susah jelaskannya, ya. Kalau video pelajaran dari dosen, dari apa, saya bisa ngerti semuanya. Tanpa subtitle, saya bisa ngerti semuanya. Tapi percakapan harian, saya terkejut loh. Saya enggak bisa ngerti loh. Saya bisa miss 30%. Sampai mereka tahu bahasa Inggris saya itu bukan orang native. Bukan orang Chinese yang lahir di sana. Karena kalau kita wajah Chinese pun dia pikir kita lahir di Amerika. Tapi begitu dia lihat kita kagok, ya, oh dia sadar kita bukan dari sini, dia turunin level bahasanya. Saya baru ngerti. Lalu saya pernah ketemu ibu-ibu orang kulit hitam. Ibu-ibu orang kulit hitam di jalan tiba-tiba panggil saya. Hi, you're a monk, right? Buddhist monk. Kamu biku bahasa apa, biku Buddhis ya? Ya, saya bilang. Lalu dia ngomong cepat sekali. Pardon? Apa ini? Mampus saya, ya toh. I can't understand you. Saya sudah bilang I can't understand you. Saya nggak bisa ngerti kamu. Dia ulang lagi. Pulang aja lah saya, ya. Anda cari ceramah saya dalam bahasa Inggris. Nggak ada. Jadi setelah saya tiba di Amerika, saya jadi pesimis. Jadi saya dapat kritiknya bagus, ya. Bante kok seneng pakai bahasa Inggris setelah pulang dari Amerika. Mungkin dia mau ngingetin saya, apakah Bante jadi sombong gitu ya? Enggak. Saya di sini di Samarinda saya mau ngaku. Setelah saya tiba di sana, saya jadi nggak berani ngomong bahasa Inggris. Ya. Kalau beberapa hal saya keluarkan bahasa Inggris itu karena 2 hal. 1, saya ngajarnya banyak anak muda.
dari kampus yang pakai bahasa Inggris. Ya, banyak sekali kampus di Jakarta pakai bahasa Inggris. Jadi, ya saya pakai aja bahasa Inggris karena beberapa hal itu lebih kena pakai bahasa Inggris. Contoh, don't take rejection personally. Don't take rejection personally. Ada yang paham? Paham ya? Yang bisa bahasa Inggris paham. Don't take rejection personally. Itu mau diterjemahkan sulit. Bisa kok Bante, bisa. Don't take rejection. Jangan ambil penolakan. Personally, secara pribadi. Masih nggak kena. Ya, jangan ambil penolakan secara pribadi. Nggak kena. Terjemahkan lagi. Jangan sakit hati karena ditolak. Gitu ya. Ya, jangan sakit hati karena ditolak. Tapi Anda tahu enggak? Enggak pas 100%. Tetap lebih enaknya itu don't take rejection personally. Tapi saya keluarkan kalau ngajar di Jakarta, saya tahu semuanya ngerti ya. Kadangkala keluar peribahasa Inggris, dog eat dog world. Dog eat dog world itu sangat terkenal. Diterjemahkan jelek. Dunia di mana anjing makan anjing. Bahkan itu aja udah ditambahin. Kalau mau diterjemahkan bulat-bulat, dunia anjing makan anjing. Nah ini dia aja ketawa. Jadi memang beberapa hal nggak bisa diterjemahkan biar dapet feelingnya. Kok saya jadi curhat ya? Saudara-saudari, ya itu untuk para anak muda. Anda kumpulkan kebijaksanaan ya. Kalau Anda merasa orang tua Anda tidak pinter parenting, Anda baca buku parenting ya. Kalau Anda merasa orang tua Anda tidak pintar kelola uang ya, pernah sukses kemudian jatuh gitu, berarti Anda cari buku-buku tentang keuangan ya. Kalau Anda merasa kenapa semua keluarga saya pendek umur, ya hukum karma, jangan begitu ya. Mungkin pada tidak ngerti kesehatan, ya Anda lebih concern dengan kesehatan. Ya itu bagaimana mengambil buku untuk kemajuan hidupnya. Nah, tadi saya ada membahas parenting ya, ada satu penulis buku saya sangat suka, Anda mungkin boleh mulai dari sana. Kalau Anda mau cari mengenai parenting, namanya adalah Richard Templar ya, Richard Templar. Tidak tahu pronounce yang bagus bagaimana, tapi Richard Templar ya, Anda nanti cek di Google. Selesai untuk anak muda. Saya tinggal 2 topik lalu kita tanya jawab ya. Ini untuk semuanya saja, tidak terbagi umur lagi. Kemarin saya buat ceramah dharma, saya bagi per umur ya. Seru sekali pelajarannya menurut saya, per 10 tahun dari usia 0 sampai usia 60. Itu talk show di Palembang dengan Pak Ponijan ya. Saya mikirnya 4 hari Bapak Ibu ya untuk nyusun pelajaran itu. Makanya masih saya promosiin sampai sekarang ya. Anda cari di channel Sikadama Sriwijaya. Ya, wihara di Palembang, Sikadama Sriwijaya. Talk show-nya, videonya mungkin 2 jam atau 4 jam, gak usah takut. Anda klik aja langsung cari di bagian ceramah itu dimulai ya. Ada nasihat dari Bante Subala 25 menit, lalu ada pelajaran dari saya sepertinya pas 1 jam, lalu tanya jawab ya. Seru banget, banyak sekali pelajaran-pelajaran menarik karena mikirnya 4 hari. Ya. Anda bisa lihat bagaimana ceramah dharma yang dipikirkan 4 hari. Ya, Anda bisa lihat. Nah, saudara-saudari, Sikadama Sriwijaya ya, bagi yang mau catat. Sikadama Sriwijaya. Sikha itu Sikhadama. Saya lupa K-nya 1 atau 2. Ya. Sepertinya 2. Sikadama Sriwijaya. Saudara-saudari,
Ini untuk semuanya. Latihan Dharma itu punya maksud yang jauh lebih mendalam dari yang kita bayangkan. Saya ulangi, latihan Dharma itu punya maksud yang lebih mendalam daripada yang kita sadari. Bapak Ibu Saudara pernah dengar enggak? Orang yang sayang sama orang tua jadi lancar hidupnya. Ya, banyak orang sayang orang tua, dia paling sayang orang tua di rumah, dia yang paling sukses. Cukup sering loh. Ya. Atau kita balik. Anda bisa ketemu banyak orang sukses, sangat sayang orang tua. Bahkan mafia. Jadi kadangkala kalau saya ketemu orang tidak sayang orang tua, saya tuh miris. Saya berpikir, you lebih jelek karakternya dari mafia. Ya. Kalau kita waktu kecil saya nonton mafia-mafia Hong Kong ya. Udah kejamnya minta ampun sama anak buahnya, sama musuhnya. Begitu mamaknya datang, betul enggak? Mak Cik Ami mau makan apa? Mamaknya bisa marah-marahin dia. Tapi itu luar biasa. Ya. Ada satu Bante sudah Mahatera, nggak boleh sebut namanya. Ya. Nanti saya kena SP1. Bantenya sudah Mahatera. Sangat berpengaruh di Indonesia. Kiprahnya sangat luar biasa. Semua murid segan sama beliau. Satu ketika beliau makan nasi goreng, banyak seafoodnya. Nasi goreng seafood ya. Sudah baca doa, sudah mau makan, sudah mulai mau makan. Tiba-tiba mamanya balik. Mamanya balik, lalu ngomong begini ke Bante yang Mahatera itu. Jangan makan banyak udang ya. Kolesterol. Bantenya sudah umur 60-an Mahatera. Ya, dimarahi sama mamanya. Jangan makan ini cumi-cumi, hati-hati. Ibaratnya begitu ya, saya nggak tahu lapasnya bagaimana ya. Saya nggak hadir di sana. Ya, saya diceritain orang. Nah, lalu bantenya gimana? Iya mah gitu. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Ya, itu sangat luar biasa. Kasih sayang kepada seorang ibu. Saudara-saudari, pertanyaan saya. Kenapa orang yang sayang orang tua cenderung sukses? Kalau Anda mau jawab pakai dharma, gampang. Karena ladang kebajikan yang besar, betul? Orang tua, Brahma di rumah, betul. Tapi ada satu lagi. Saya sebutnya hidden training. Nah, pakai bahasa Inggris lagi, nanti dikritik lagi saya. Aduh. Itu refleks Bapak Ibu ya. Karena keseharian semua pelajaran saya dalam bahasa Inggris. Sekarang refleks pun udah nggak boleh. Ya, nanti saya dikritik lagi. Hidden training. Pelatihan yang tersembunyi, amsyong lah. Pelatihan yang tersembunyi, nah, gitu ya. Nah, saudara-saudari, banyak sekali pelatihan yang tersembunyi dalam Buddha Dharma. Renungkan. Ya, nggak usah dijawab, renung aja. Ya. Yang benar dapat nih apel ya. Siap-siap Bapak Ibu ya. Ini saya mikirnya lama. Dan Anda bisa dapat jawaban yang logis. Selain jawaban Dharma. Karena ladang kebajikan. Ya. Bapak Ibu setuju enggak? Kan banyak Bapak Ibu yang umurnya di atas saya. Ya. Saya sering ketemu orang sukses. Saya dengerin cerita mereka. Tidak semua tapi banyak. Yang di dalam ceritanya itu dia ketemu orang. Ketemu orang itu bisa teman, paman ya, sepupu, kenalan, ngasih tahu dia ini bagus,
Bahkan dia dibimbing, dikasih jalan. Sering sekali loh. Jadi Bapak Ibu pernah enggak atau cukup sering enggak mendengar orang yang menjadi sukses berkat bantuan orang lain? Ada? Ya. Bantuan enggak harus uang ya. Yang zaman ini kita sebut koneksi, betul? Ya, bahkan ada orang yang bilang koneksi itu segalanya. Sampai ada yang begitu loh. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa orang itu mau bantu? Kalau orang yang membantu itu umumnya kan dia sudah sukses juga, betul? Pertanyaan selanjutnya. Yang sudah sukses ini pinter apa enggak pinter? Pinter. Ya, apalagi kita kalau cerita berbisnis. Berbisnis itu sulitnya minta ampun, tidak ada manualnya. Karena masalah yang muncul itu kadang belum pernah terjadi. Anda hanya bisa mengandalkan pemikiran Anda dan pengalaman. Ya, itulah sulitnya berbisnis. Saudara-saudari, apa alasannya orang pinter ini mau nolong orang ini? Satu karakter salah satunya. Di antara banyak karakter, dia dapat satu yang dia senang. Setia. Loyalitas. Betul Bapak Ibu? Lalu, bagaimana seseorang bisa punya karakter loyalitas? Sayang orang tua. Apa hubungannya Bante? Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang tidak mau sayang orang tuanya, dalam cerita ini orang tua yang baik ya, ada juga orang tua durhaka. Ya, saya pernah nonton berita, ibu nikam anak perempuannya sendiri umur 9 tahun, 7 tahun saya lupa, 11 tikaman. Ya, jadi ada ya orang tua durhaka, tapi kita cerita orang tua yang baik. Kalau seorang anak dapat orang tua yang baik, menyayangi dia belasan tahun, minimal 18 tahun kalau di barat. Nyayangi dia 18 tahun. Kalau di Asia nyayangi 25 tahun, 30 tahun kadang lebih. Ya, ditimang terus, disayang terus, dimasakin, dibuat sarapan dan sebagainya, ya. Kalau dengan orang yang paling sayang pada dirinya di seluruh dunia ini, siapa yang paling sayang kita? Orang tua yang baik. Betul ya? Ya, bukan orang tua durhaka. Untuk selanjutnya saya hanya bilang orang tua. Tapi kita setuju, kita hanya ambil yang baik. Udah nggak ada orang yang lebih sayang kita. Ya, sesayang-sayangnya teman baik kita, kalau ginjal kita rusak belum tentu dia mau ngasih ginjal. Ya, kalau orang tua, liver saya ambil sepertiga enggak apa-apa. Nanti papa jadi nggak sehat, enggak apa-apa. Kamu kalau sakit, papa juga sakit. Betul? Ya. Saudara-saudari, kalau dengan orang yang paling sayang pada dirinya di muka bumi ini pun dia tidak mau membalas jasa, kira-kira kepada siapa orang ini mau membalas jasa? Gak ada lagi. Habis. Oportunis kalau nggak salah istilahnya. Orang oportunis. Habis kesempatan dia pergi. Pertanyaan saya tadi. Kita merenung ini. Ini perenungan tingkat tinggi. Ya. Orang yang sudah sukses tadi, yang kita sebut koneksi, mentor atau apapun, mau membimbing orang yang di bawah, dia lebih pintar atau tidak lebih pintar? Lebih pintar. Dia melihat karakter anak muda ini ketahuan. Lihat aja tahu. Kecium istilahnya. Ya, kecium itu yang nggak pas tapi kecium. Jadi orang ini kecium tidak punya loyalitas. Dia nggak bantu. Ngerti? Ketemu orang pun belum tentu toh orang itu mau bantu. Jadi kalau kadang ditanya, lu kok bisa ya ketemu orang Kuijin ya bahasa Hokkiennya ya. Lu kok bisa ketemu Kuijin? Saya kok nggak ketemu? Enggak, lu ketemu juga. Cuma dia nggak mau bantu you. Betul ya? Anda ketemu juga, dia ketemu juga. Ada yang mau dibantu, ada yang nggak mau. Kenapa? Karakter.
attitude. Tapi anak muda yang sangat sayang orang tua, gaji pertama aja dia kasih ke orang tuanya. Setidaknya 50% gaji pertama buat papa, buat mama. Misalkan. Tanpa dia sadari, loyalitas dia bertumbuh. Dia nggak sadar loh. Makanya saya sebut ini hidden training. Latihan yang tidak nampak. Sayang sama orang tuanya. Ya, dia ingat orang tuanya. Ingat orang tua itu sulit Bapak Ibu. Lebih gampang ingat pacar. Real. Betul ya? Ya lebih gampang ingat pacar. Kenapa? Ingat orang tua tuh harus dipaksa-paksain. Ya, ada yang natural, ada yang tidak senatural itu. Kan pikiran orang berbeda-beda. Tapi dia selalu latihan orang tua number one. Ya, mau dana makan ke wihara, ini dulu saya praktekin. Ya, saya mau dana makan ke wihara, saya ingat papa saya. Ya, jadi kalau minggu saya beli apa untuk para bante, kalau di Medan lontong sayur ya, saya beli bantenya 3, saya beli 4. Satu siapa? Papa. Mama bante, mama saya senang beli sarapan sendiri. Anda jangan suujon ya. Kalau mama saya kita beliin dia sarapan, dia kadangkala dia punya sarapan favorit, dia hari itu dia pengen makan apa. Terus bante beliin apa? Kue. Netral ya. Mama mau sarapan apa terserah, saya beli kue ya. Saudara-saudari, terus saya berpikir, katanya para bante paling sopannya diserahkan sendiri, betul? Saya mikir, saya harus praktek begitu juga. Hari Minggu beli sarapan, pulang dari wihara, lontongnya saya buka. Apa itu? Saya beliin lontong. Sudah full service. Ya, bukan cuma ada lontong Pak itu. Full service. Ya itu prakteknya. Tanpa disadar Bapak Ibu, loyalitas bertumbuh. Mungkin ya, itu yang membuat selama saya menjadi biku, saya sangat beruntung. Saya selalu ikut guru-guru terbaik di setiap tempat. Sampai hari ini. Di Indonesia dapat yang terbaik. Berangkat ke Thailand dapat yang terbaik. Ya, terbaik dari yang terbaik selalu. Apakah biku lain tidak ketemu guru terbaik itu? Ketemu. Tapi gurunya mau memilih siapa kan terserah gurunya. Ya. Jadi ini untuk semua anak muda, ya, sayang orang tua. Anda akan muncul karakter dari alam bawah sadar Anda yang Anda nggak bisa palsuin. Orang lain akan merasa. Ya, pokoknya deket anak ini anak beda ini. Saya senang sama dia. Kadangkala orangnya juga nggak tahu loh. Bedanya apa ya? Nggak tahu. Tapi anak ini bagus. Ya, dia cuma bisa bilang anak ini bagus. Saya mau bantu dia. Saya senang sama dia. Ya, lalu diangkat jadi kepala cabang. Bentar aja, naiknya cepat sekali. Saudara-saudari, nomor 2. Sudah 8.25 ya. Gak usah tanya lagi lah nanti ya. Habis. Ya, boleh ya, mau bertanya juga boleh. Saya ikut aja. Ya, sampai agak malam juga enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini juga saya sebut hidden training. Latihan tersembunyi. Latihan dengan hasil yang tersembunyi. Nah, itu. Banyak sekali orang berdana memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan rezekinya bertambah. Ada Bapak Ibu? Ada. Boleh? Sangat boleh ya. Semoga rezeki saya lancar. Semoga apa yang saya lakukan lancar. Sangat baik. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Bapak Ibu Saudara harus mulai latihan ketika berdana, munculkan setidaknya 50%. Ya, kalau bisa lebih bagus. Pemikiran apa? Ingin Anda bahagia.
Ngerti? Kalau selama ini kita berdana untuk pengharapan kita, ada bahasa Inggrisnya self-centered. Saya terjemahkan. Terpusat pada diri, ya. Karakter keterpusatan diri. Mikirin diri sendiri dulu. Kalau selama ini kita berdana untuk karma baik, supaya rezeki lancar, supaya kesehatan lancar, pertanyaan saya, itu berpusat pada diri sendiri enggak? Iya ya, namanya self-centered. Itu ada egonya. Saya ingin ajak Anda latihan yang lebih tinggi. Ketika Anda berdana, munculkan pemikiran, semoga Anda bahagia atas dana yang diberikan ini. Semoga Anda senang. Semoga Anda bahagia. Kalau bisa 100% luar biasa. Kalau belum bisa 100%, 50%, 70%. Semoga Anda berbahagia. Dan toko saya lancar. Gitu ya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Sama jawabannya. Anda pernah enggak ketemu orang? Enggak tahu kenapa, Anda tahu dia bukan orang baik. Pernah? Ya, dia enggak ngomong loh. Lihat aja. Sudah ngomong sama keluarganya, hati-hati, kayaknya bukan orang baik. Kok tahu? Ya, feeling, instingnya. Tapi salah satunya apa? Body language dia. Dan itu sesuai dengan dharma. Kok bisa Bante? Apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda ucapkan, itulah yang Anda perbuat. Jadi kalau pikirannya sangat negatif, itu terpancar. Pikirannya sangat positif, itu terpancar. Sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa mulai belajar, setiap tindakan kita itu untuk membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Kendati pun dimulai dengan 50%. Naik ke 70%. Naik ke 80%. Tubuh Anda itu akan terpancar ketulusan. Dan Anda nggak bisa malsuin itu. Nggak bisa malsuin itu. Itu adalah hasil latihan jangka panjang. Sebaliknya, Anda ketemu orang, orangnya nggak tahu mengapa. Dia hanya bilang, saya senang sekali loh deket sama dia. Ya. Nyaman begitu. Kok bisa? Nggak tahu. Ya. Saudara-saudari, itu adalah kebajikan yang berbuah, yang bahkan orang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Oleh karena itu saudara-saudari, praktiklah dhamma dengan sepenuh hati, Anda dapat manfaat jauh daripada yang bisa Anda pikirkan. Hari ini saya keluarkan atau saya ajak Anda merenung dua hal yang belum terpikir, betul ya? Masih banyak yang lainnya, ya. Tapi dua hal yang tidak terbiasa kita pikirkan. Terakhir sebagai penutupan, ya, semoga belum terlalu lelah. Bapak Ibu Saudara, terutama yang belum kenal saya, ya. Nama saya Bante Abijato. Bagi yang baru pertama ketemu, saya ingin menyampaikan inti pokok ajaran Buddha. Ya. Bagi Anda yang baru pertama kali bertemu saya, agar menjadi motivasi, inti pokok dari seluruh ajaran Buddha adalah berusaha melenyapkan kemarahan, berusaha melenyapkan keserakahan, berusaha melenyapkan ego dan kesombongan. Tiga itu adalah inti ajaran Buddha. Lenyapnya dosa, loba dan moha. Dosa kemarahan, loba keserakahan, moha, ego, kesombongan atau disebut juga kebodohan batin. Ya. Dosa, loba, moha. Marah, serakah, sombong. Marah, serakah, sombong. Belajar agama Buddha, belajar ajaran Sang Buddha, intinya tiga ini. Ngurangi marah,
ngurangi serakah, ngurangi sombong. Kalau tidak yang tiga ini Anda salah baca. Ya, bukunya itu cuma judulnya Buddha, tapi bukan dari Sang Buddha. Kalau Sang Buddha tetap yang tiga ini. Mengurangi kemarahan, keserakahan, ego, kesombongan. Jadi saudara-saudari yang senang datang ke wihara, tiga ini harus berkurang dari waktu ke waktu. Berkurang. Kalau lenyap sulit, ya, arahat kalau lenyap. Setidaknya berkurang. Bante, dia sudah 5 tahun di wihara, masih galak Bante. Apa jawabannya? Kalau dia latihannya sudah baik, dulu lebih galak lagi. Betul? Nah, kalau dulu lebih galak lagi berarti berhasil enggak? Berhasil ya. Saudara-saudari, hari ini saya mau membantu Anda mengurangi kemarahan karena ini langsung nampak hasilnya. Yang lain kita bahas di lain waktu. Bante, saya sudah meditasi, saya sudah berjuang ngurangin marah, tapi kenapa saya masih sering marah ya? Dua hal. Yang satu, mungkin badan Anda terganggu, tapi saya enggak bahas ini. Badan Anda terganggu maksudnya apa? Anda cek tensi Anda besok. Ya. Kalau tensi 170 gimana? Mau nafas masuk, nafas keluar, emosi. Nafas masuk, nafas keluar, emosi. Mau meditasi dari Buddho, Buddho, Buddho. Tensi 180, emosi, emosi, emosi. Tensi harus 120 ke bawah atau 120. Kalau sudah umurnya sangat banyak ya 130-an. Tapi kalau naik ke 160, 170, Anda kepengen marah sendiri. Enggak ada salah juga kepengen marah. Ya. Terus gimana Bante? Berobat sebelum stroke. Ya, berobat. Pergi ke dokter. Ya. Gula darah terlalu tinggi, sama bisa emosi. Kenapa? Badannya enggak enak. Ada racun, ya. Ada racun. Gula kan bukan racun Bante. Ya, gulanya terlalu tinggi, badannya meradang, namanya inflamasi. Badannya meradang, badannya lelah, ginjalnya capek, ngamuk dia, ya. Radang terlalu tinggi. Ya, kalau di Indonesia orang belum pernah ngecek radang. Tingkat radang terlalu tinggi itu nggak enak badannya, ya. Kok bisa radangnya terlalu tinggi Bante? Biasanya terlalu banyak gorengan. Ya, atau makanan proses, pengawet, pewarna, dan bahan kimia lain, termasuk juga tepung. Tepung itu sebenarnya sudah ultra processed food, UPF namanya, itu radang akan meningkat. Ya. Asam urat tinggi juga gampang depresi. Vitamin D terlalu rendah juga gampang depresi. Kalau saya lanjutkan jadi seminar kesehatan. Ya. Tapi kalau Anda gampang stres, gampang marah, mungkin badan Anda bermasalah. Sakit mah, ya. Belum sakit tapi asam lambungnya udah tinggi. Nah, itu juga gampang sekali gak nyaman gitu. Baik, cerita badan tidak sehat kita kesampingkan. Anggap ini badan sudah sehat ya. Badan sudah sehat. Bante, badan saya sudah sehat Bante. Masih mau marah Bante. Sering sekali saya marah Bante. Seminggu 5 kali. Minum vitamin aja enggak 5 kali seminggu. Baik, ini jawaban terbaik saya. Siap-siap ya. Respon Anda keliru. Itu. Respon Anda keliru. Apa maksudnya? Kita selalu merespon dunia Bapak Ibu. Ya, apapun yang terjadi di kita itu kita respon. Terutama dalam bentuk ucapan dalam hati. Tapi Anda tidak sadar. Ucapan-ucapan dalam hati itu kita dapat dari orang tua dan lingkungan. Kita dapat, itu disebut template. Ya, template itu apa bahasa Indonesianya? Cetakan, ya, lebih kurang cetakan. Nah,
Udah template-nya begitu, udah cetakannya begitu. Kita hanya mengulang. Itu yang kita download dari kecil, kita masukin ke kepala kita. Saya kasih contoh. Bapak Ibu anggap ya, kita semua pedagang. Anggap ya, kita semua pedagang. Jualan. Kita semua pedagang. Contoh yang pertama, orang tua kita, ini contoh ya. Orang tua kita dagangnya itu dari waktu ke waktu turun. Nggak bagus. Ya, sampai akhirnya tokonya tutup. Kita belajar dengan ayah yang dagang nggak pinter. Contoh ya. Baik, ikut si ayah. Si ayah packing barang. Orangnya belanja, dia packing. Lalu dia tanya, sudah semua Pak? Sudah. Nah, dia mau tutup toh bonnya ya. Tiba-tiba orangnya nambah. Anggaplah toko obat ya. Karena saya dulu jual obat Bapak Ibu ya. Contoh yang lain saya bingung ya. Itu bedak Johnson Johnson ada? Ada. Ah mau ya 2 botol. Pergi ambil 2 botol. Ada lagi? Itu aja. Tutup ya. Mau tutup, mau packing ini. Fitcom ada, Fitcom. Fitcom itu murah. Jadi ngambilnya kesel. Ya. Fitcom ada. Berapa lusin? 3 aja yang jeruk. Selusin pun enggak. Begitu ya. Ada lagi? Coba dipikir. Itu aja. Jalanlah ke belakang. Ini udah emosi nih. Ya. Jalan ke belakang, dia ngomong apa di belakang? Sikit-sikit nambah macam beli banyak banget. Habis waktu saya ngurus dia 1 orang. Anaknya rekam enggak? Rekam loh. Anaknya rekam loh. Keluar lagi. Udah mau packing. Minta Hansaplast Jumbo 2 ya. Ini mau apa lagi? Hansaplast saja, nggak ada lagi. Yakin? Sampai digituin pelanggannya. Kabur enggak? Kabur. Pelanggannya kabur. Sekarang orang tua nomor 2. Orang tua nomor 2 ya. Nah, sama-sama jualan. Wah, toko obatnya laris luar biasa. Sama kasusnya. Sudah packing. Orangnya mau nambah. Fitcom ada? Ada. Mau berapa Pak? Berapa lusin? Yang jeruk 3 ya. Jeruk 3. Strawberry mau? Anggur? Ditawarin. Vidoran Smart? Ada yang sirup juga loh. Anak rekam enggak? Rekam. Itu Vidoran Smart 2 botol yang besar. 6 aja Pak, laris loh ini. Bolehlah 6. Lalu dia balik ke belakang. Kalau dagang gini nak. Betul? Jangan pakai marah. Senyum. Berhasil enggak anaknya? Itu saya cuma kasih 1 contoh loh. Kalau 20 tahun? Ya? Kalau 20 tahun ikut orangnya boleh siapa aja. Tidak harus orang tua. Paman, tetangga ya. Dia ngedownload ke kita itu salah terus. Kita besarnya salah terus. Terakhir, nunggu barang. Ini paling sering ini. Ya. Sudah milih baju, milih 1 jam, dapat model yang cocok. Lalu bilang sama karyawannya, ini ukuran XL ada enggak? Kok SL ya, karena saya gemuk ya. Gantilah ya, M. Nah, M ya. Ini ukuran M ada enggak? Oh saya cari ya kak ya. Iya silahkan. Baliklah dia ke belakang, ke gudang. Nyari baju. Kita cari model itu 1 jam. Ya. Dapat model itu 1 jam. Minta dia cari M. Masuklah dia. Lewat 5 menit. Komentar kita apa? Ini ayah yang buruk. Contoh ya. Komentarnya apa? Cari baju aja lama sekali. Gimana itu gudangnya? Lewat lagi 5 menit. Ini niat jualan enggak dia? Lama sekali. Kalau begitu gimana kita mau belanja cari barang 10 menit itu tinggal ambil gini loh. Barang di gudang itu susun lah rapi. Ya pakai batch. Ngomel-ngomel betul? Lewat 15 menit dia bilang sama anaknya. Paling benci saya menunggu. Pulang aja. Kasih rejeki enggak mau. Pulang dia. Anak rekam enggak Bapak Ibu? Coba sebaliknya. Ayah yang luar biasa. Atau ibu. Ya, nunggu 5 menit.
santai. Agak lama ya dia carinya ya, berarti baju ini agak langka ya. Nah, 5 menit ya. Lewat 10 menit, dia keluarin HP, balas chat, baca buku. Nggak ngomong apa-apa. Anak ngerekam enggak? Rekam. 15 menit belum datang. Masih baca buku sambil ngomong sama anaknya. Toko ini lambat berarti. Ya. Ya, lain kali kalau buru-buru jangan ke sini. Tapi marah enggak? Enggak. Akhirnya 20 menit bajunya keluar. Akhirnya baju pilihan kita. Ada marah Bapak Ibu? Enggak. Anak ngerekam? Rekam. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini pemarah, kadangkala yang salah mungkin bukan Anda, ya. Tapi yang salah adalah apa yang Anda download, apa yang Anda rekam. Terus gimana Bante? Rekam yang baru, ya, rekam yang baru. Gimana caranya Bante? Dengar ceramah Bante Utamo, dengar ceramah Bante Panyawaro, Bante Santacito, Bante Atadiro, Bante Damadiro ya. Bante kok enggak bilang Bante Abijato? Masa saya bilang nama saya sendiri ya? Saudara-saudari, dengar itu perlu beberapa bulan bahkan lebih dari setahun. Supaya apa? Download lagi yang baru. Karena mau melawan yang 15 tahun, 20 tahun dengan 1,5 jam pelajaran sulit ya. Kadang kita termotivasi tapi minggu depannya kumat lagi. Anda kalau ikut Dhamma kelas pasti Anda jadi sabar. 2 minggu. Ya. Iya toh? 2 minggu. Minggu ketiga kumat. Dengar lagi. Anumodana Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu terinspirasi dan berbahagia. Setelah ini kita tanya jawab ya, silahkan. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abijato. Semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan mengutamakan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang belum pernah bertanya. Itu didahulukan, bukan berarti tidak boleh, boleh. Silakan 2 pertanyaan, 1 orang 1 dulu ya. Nah, yang belum pernah bertanya ya memang tidak pernah bertanya ya. Jadinya nggak ada pertanyaan. Ya, silahkan, silahkan. Selamat malam Bante, Namo Selamat Buddhaya. malam, Namo Buddhaya. Ini sebenarnya pertanyaan tentang parenting Bante, yang mungkin dialami oleh yang punya anak kurang lebih seumur saya Bante. Pertanyaan saya itu kan sekarang ini kan anak-anak tuh di sekolahan itu banyak mengalami bullying ya Bante, baik bullying yang berat maupun bullying yang susah. Jadi kadangkala itu sebagai orang tua nih kita kan agak ragu Bante. Misalkan anak cerita nih, "Mah, saya tadi pulang, saya mau dipukul loh mah pakai kursi sama teman." Nah, kalau secara pandangan agama Buddha kan kamu sabar aja. Tapi kan kalau itu terjadi terus-menerus kan kadang kita merasa was-was juga ya Bante. Apa yang akan terjadi ke depannya terhadap anak kita nantinya gitu loh. Ada satu juga teman saya yang setiap kali anaknya diganggu, anaknya selalu jawab begini, "Gak apa-apa Ma, kita harus balas dengan cinta kasih." Tapi besok-besoknya nanti diganggu lagi, ada lagi yang masalah-masalah begitu. Sedangkan bullying ini kan bisa terjadi dimanapun ya Bante. Bisa di sekolah, di tempat les, bahkan mungkin kalaupun sudah dewasa nanti di tempat kerja pun bisa
terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita memindahkan anak dari sekolah atau apa karena bullying itu bukan solusi, karena itu bisa terjadi dimanapun. Cuman jadi inti dari pertanyaan saya ini yang ingin saya tanyakan adalah menurut pandangan Bante, kira-kira kita sebagai orang tua itu apa yang suppose kita sampaikan kepada anak? Apakah kita suruh dia melawan ataukah kita suruh dia bertahan atau bagaimana? Karena salah satu contoh tuh ketika ke toilet aja Bante ya, saya selalu mengingatkan anak saya kalau kamu pergi ke toilet sendirian, kalau ada yang mau mengganggu kamu dan sebagainya, kamu harus melawan. Oh itu nggak boleh mah, kita nggak boleh menyakiti orang lain. Nah selalu kadang jawabannya gitu, tapi saya kan sebagai orang tua juga was-was ya Bante, apalagi kan banyak masalah yang enggak gitu nah Bante. Apa ya istilahnya? Ya kurang lebih seperti itulah Bante. Jadi menurut yang saya tanyakan kira-kira bagaimana menurut pendapat Bante? Itu aja Bante. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama ya. Di bukunya Acan Bram ya, Cacing dan Kotoran Kesayangannya, ada satu cerita yang sangat bagus. Ada seekor ular, dia dibenci sama semua binatang di seluruh hutan. Dibenci. Ya. Lalu dia naiklah ke gunung, berjumpa ular pertapa. Ini kan cerita fiksi ya. Berjumpa ular pertapa. Lalu ular pertapa ini bilang, bagaimana kamu tidak dibenci binatang satu hutan? Kamu gigit orang terus, begitu ya. Lalu pertapanya bilang, kalau kamu tidak mau dibenci, kamu jangan gigit orang. Lalu ular ini berpikir, wah baik-baik saya akan latihan, tidak akan gigit orang. Pulanglah dia ke tempat tinggalnya. Setahun berikutnya, ular ini naik lagi ke puncak gunung nyari ular pertapa. Lalu dia bilang begini, ular pertapa, saya sudah dengerin kamu, nggak gigit orang. Sekarang tupai aja berani nginjak kepalaku. Kelinci aja berani nginjak badanku. Ini gara-gara kamu, gitu ya. Pertapanya bilang apa? Saya hanya minta kamu jangan menggigit. Saya tidak meminta kamu jangan mendesis. Ular kan mendesis ya. Artinya apa? Dari kebijaksanaan ini, kita berjuang tidak menyakiti siapapun. Tapi kita harus tahu cara menghentikan orang lain menyakiti kita. Ya. Dan itu adalah skill sosial yang harus diajarkan ke anak. Saya tidak tahu bagaimana caranya secara lengkap karena zaman sudah berubah, ya. Tapi yang paling klasik itu ya kalau dia masih di bawah 5 SD ya, lapor ke guru misalkan ya. Begitu dia diganggu, langsung lapor, jangan pakai tunda. Nah anak seperti itu nggak mungkin diganggu gitu. Apalagi kalau dia dipukul, begitu hari itu dipukul, langsung datangin kepala sekolah. Se-ekstrim itu. Iya nggak apa-apa se-ekstrim itu. Ngajarin anak se-ekstrim itu, dia nggak akan diganggu. Kenapa? Ini kalau ceritanya anaknya perempuan ya. Nah, laki-laki ya juga boleh. Karena dulu saya punya guru. Beliau guru terbaik di sekolah saya, dapat hadiah cincin emas. Saking hebatnya beliau ya, dapat award dari yayasan atau dari kepala sekolah saya lupa, hadiahnya cincin emas. Namanya Ibu Sumarni ya. Ya, namanya Ibu Sumarni. Ibu ini sangat luar biasa, enggak pernah mukul murid, enggak pernah bentak murid sama sekali. Tetapi kelas sebandel apapun tidak berkutik sama beliau. Hebat. Bagaimana cara beliau? Itu yang saya pelajari banyak dari beliau. Beliau selalu menghentikan perilaku buruk begitu perilaku itu start. Jangan nunggu besar. Contoh kalau ini kelas. Ada yang ngobrol. Beliau nggak mau nunggu kelas itu ribut.
Tapi begitu satu orang entah di mana ngobrol, dia langsung panggil. Langsung. Contoh, Michael. Anggap nggak ada yang namanya Michael ya. Begitu ngobrol, Michael, ke sini. Langsung maju. Apa alasannya Anda berbicara ketika saya mengajar? Apakah A, kamu meremehkan saya? Apakah B, kamu menganggap pelajaran bahasa Indonesia tidak penting? Apakah C, kamu sudah lebih pintar dari saya sehingga tidak perlu mendengarkan saya? Apakah D, apalah gitu ya? Apa? Bingung toh kita jawabnya, ya? Bukan semuanya, Bu. Lalu apa? Apa? Ditagih. Iseng, Bu. Iseng. Terus saya harus bagaimana? Kamu iseng, saya harus bagaimana? Dihukum, Bu. Kamu yang bilang ya. Beli buku 12 halaman. Disuruh beli buku 12 halaman. Nulis. Saya berjanji tidak akan berbicara di kelas bahasa Indonesia. Enggak worth it. Enggak worth it. Cuma ngobrol sama teman. Semalam Titanic lu nonton enggak? Teman belum jawab kita udah dipanggil. Ya. Terus hukumannya 12 halaman. Tidak ada guru seperti itu. Beliau terlalu ekstrim memberikan hukuman. Tapi enggak mukul. Betul ya? Enggak mukul, enggak berlebihan, enggak bentak. Enggak. Kelas beliau anteng semua diam dengerin. Ribut yang kedua kali. Orang yang sama. Begitu ngomong, Michael keluar dari kelas saya 1 minggu. Hukumannya itu terlalu berlebihan, tapi tidak melanggar kode etik. Tidak perlu ikut kelas saya 3 hari atau seminggu, ekstrim banget. Yaudah, seminggu kita di depan kelas begitu. Ya, Anda tahu nggak seminggu di depan kelas itu seberapa berbahaya? Kita akan ketemu kepala sekolah lewat ronda berapa kali? Betul ya? Akhirnya bagaimana? Bawa pensil dan rautan. Setiap kepala sekolah lewat, raut. Iya, duduk. Nanti kepala sekolah lewat lagi, jalan ke WC. Siang Pak. Tapi seminggu itu ketahuan. Dia lihat ini orang kok ketemu terus. Kamu kenapa di depan terus? Gak masuk pelajaran? Diusir Pak. Diusir? Sama siapa? Ibu Sumarni. Kamu ke kantor saya. Nah, kena lagi. Coba 3 kali ngobrol. Yang ketiga apa? Panggilan orang tua. Ternyata beliau tahu. Anak-anak yang bandel di sekolah. Umumnya anak broken home. Ya, preman sekali. Mukul orang lain. Preman banget. Mereka paling takut panggilan orang tua. Bukan yang lain. Anak super bandel itu dipukul aja gak takut. Paling takut apa? Panggil orang tua. Kenapa? Kadang orang tuanya juga mukul dia. Atau orang tuanya bahkan gak di dekat dia. Atau dia ribut sama orang tuanya. Pokoknya ribet banget. Begitu panggilan orang tua mereka takut sekali. Ya, saya malah belum menjawab ibu ya. Jawabannya adalah menghadapi bulian dari teman itu adalah skill sosial. Kita sebagai orang tua harus membekali mereka dengan kemampuan itu. Supaya nanti dia bertahan, survive, selamat dimanapun. Ya, caranya gimana? Banyak hal ya, tapi yang saya dapat dulu waktu kecil, saya kalau diejek, saya pulang ke rumah saya ceritain, Pak saya diejek begini. Papa saya ngajarin ini. Kamu kalau diejek senyum aja. Kalau diejek senyum aja. Nanti dia nggak ngejek lagi. Beneran? Iya. Kenapa? Dia capek katanya. Nggak ada responnya. Ya, kamu diejek kamu senyum aja. Saya lakoni. Jadi di sekolah teman saya itu semua dapat nickname. Nama orang tua. Ya. Jadi kok namanya Michael jadi Abun. Iya. Iya, papanya Abun, ya.
Anaknya namanya Richard jadi Aguan gitu ya, atau Acai gitu ya, pokoknya lucu-lucu. Saya tidak pernah dipanggil nickname. Kenapa? Saya nggak pernah marah. Mereka panggil papa saya iya. Panggil nama saya iya. Nggak seru. Yang paling seru itu adalah yang mencak-mencak, betul? Iya, yang mencak-mencak. Jadi itu social skill. Terus, negur. Saya kalau diganggu saya negur. Ya, kamu jangan ganggu saya lah, kamu kok diganggu kan nggak mau juga. Ya, negur ringan, itu mendesisnya. Ya, tapi kalau sampai dipukul, dibully apa, ya itu cerita lainnya. Saya akan tutup. Kalau di kelas itu ada anak yang terlalu aneh, mungkin memindahkan sekolah adalah jawabannya. Ya, karena orang aneh itu bisa ada di mana aja. Dan anak kita sudah terlanjur konflik sama dia. Ya, tetap. Jadi saya tidak mengatakan memindahkan anak bukan solusi, tidak. Kadang pindah ke tempat lain itu ada benarnya. Itu sangat mirip dengan bekerja. Ya, kadangkala kita bekerja dapat manajer yang aneh banget, konflik nggak berhenti-berhenti. Kerja 1,5 tahun seperti di neraka. Akhirnya apa? Resign, pindah ke tempat lain. Begitu ke tempat lain, wah ini baru namanya manajer yang baik. Betul? Jadi orang yang aneh itu tetap ada. Itulah kebijaksanaan dan kecerdasan orang tua, dengerin cerita anak. Ya, dengerin secara lengkap kita bisa menilai temennya ini ekstrim tidak. Ya, mungkin kalau temannya ekstrim, orang tua muncul datang ke sekolah. Ya, kalau anak SD, SMP masih segan kok sama orang tua murid. Ya, saya pikir ya strategi-strategi itu yang perlu diberikan oleh orang tua, cara bergaul yang baik. Ya, cara bergaul yang baik. Terakhir ya, dulu kalau ada teman yang bandel, papa saya selalu ngajarin kasih dia hadiah. Jadi saya selalu gerak dulu sebelum dia nyari mangsa. Ya, di kelas itu kayak selalu ada 1 atau 2 anak yang bandelnya minta ampun. Saya selalu berkawan dengan dia duluan dibanding yang lain. Ya, saya bisa bawa roti srikaya, roti coklat bagi ke dia, makan bareng ya. Karena saya laki-laki ya, rentannya itu berkelahi. Makan bareng. Laki-laki sudah makan bareng sekali nggak akan pernah berkelahi kok. Ya, udah nggak dianggap musuh. Ya, saya selalu mulai duluan dan itu ajaran papa saya dan saya berhasil. Bahkan papa saya bukan ajarin ke preman aja. Mohon maaf ya, bukan disambung-sambungin ya. Bahkan juga prakteknya kemana? Ke anjing. Ya, papa saya usaha tambak dulu. Jadi anjing kita 10 ekor, 15 ekor. Setiap saya mau ke tambak, dikasih roti Mary. Roti Mary kering 2 bungkus, saya masih kecil. Masih TKB kelas 1 gitu ya, bawa roti Mary. Begitu sampai di tambak, bagi roti Mary ke siapa? Anjing. Sap. Mereka nggak pernah gigit saya. Kenapa? Kasih roti. Ya itulah kadang menegur, kadang memberi hadiah, betul ya? Ya itu skill sosial, saya pikir itu bisa dibangun untuk anaknya. Anumodana ya, terima kasih. Sudah jam 9 malam Bapak Ibu Saudara, 1 pertanyaan terakhir siapa mau? Wah 3 ya, deketan lagi semua, silahkan. 3-3-nya boleh, saya jawab cepat-cepat. Ini kayak janjian ini ya, silahkan. Nama budaya Bante, Namo Buddhaya. saya Felix Sada, masih SMA saat ini. Cuma saya saat ini sering melihat di media sosial yang namanya gentle parenting Bante. Gentle parenting. Ya Bante. Artinya? Itu kalau zaman sekarang lebih ke, ya kalau bahas latar belakangnya kayak memperhatikan mental health dari anak tersebut. Hanya saja terkadang itu menurut saya terlalu membebaskan anak-anaknya Bante. Jadi kayak, oh jangan dimarahin anaknya, nanti mental health-nya tidak baik, bla 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 bla. Sedangkan kalau saya sendiri Bante, itu lebih kena zaman dahulu tuh parenting VOC Bante. Jadi ya keras memang papa saya, tapi didikan papa saya menurut saya sekarang berhasil. Karena ya respect pun dari situ ke orang lain. Nah,
kadang-kadang saya melihat gentle parenting ini tidak efektif di zaman sekarang, Bante. Jadi kalau menurut Bante sendiri memang parenting yang bagaimana untuk saat ini diberikan kepada anak-anak, apalagi kalau misalnya usianya masih di ranah anak kecil. Karena kebanyakan anak kecil nih dikasih gentle parenting, akhirnya kayak semena-mena, Bante. Oh, mau main HP, jangan dimarahin, biarin aja, memang masih kecil gitu, Bante. Semoga bisa dipahami dan dijelaskan. Namo Buddhaya, Bante. Namo Ya, Buddhaya. namo Buddhaya ya. Ya, jawabannya sesungguhnya saya tidak tahu itu jawabannya. Ya, tapi saya akan menjawab. Tidak tahunya begini, maksudnya tidak tahunya itu adalah saya tidak tahu tipe tipikal parenting apa yang terbaik, itu saya tidak tahu. Karena saya hanya punya satu bentuk parenting dari orang tua saya, ya. Dan saya tidak banyak baca buku parenting, tidak pernah research parenting. Tapi bagi saya itu yang paling penting itu orang tuanya bijaksana. Nah, anak harus dikerasin atau dilembutin? Menurut saya tergantung karakter anak itu dan situasi. Gak bisa dikerasin terus. Ada anak yang dikerasin terus kabur. Kan tipe anak beda-beda. Ya, kabur loh, dia beneran gak mau pulang lagi loh dan akhirnya rusak. SMP 1 dia kabur gak mau pulang lagi, akhirnya rusak. Ada nggak kekeliruan di orang tua? Ya ada, karena anak itu kan masih kecil, betul ya? Nah, jadi menurut saya kalau nanti Felix menikah, kalau mau jadi biku juga boleh. Kalau nanti Felix menikah, dapat anak 4, Anda tahu enggak? 4 anak Anda itu karakternya bisa beda semua. Unik. Ada yang mirip papanya, ada yang mirip mamanya, ada yang mirip akongnya, yang enggak ada karakternya di suami istri. Ya. Lalu, itulah kebijaksanaan Anda perlu melihat yang ini perlu diapakan, yang ini perlu diapakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya dapat orang tua yang lembut. 3 anaknya semua sukses di bidang masing-masing. Anak papa mama saya tidak ada yang jadi bandel. Tidak ada. Baik sekali semua. Cici saya jadi guru bahasa Inggris, ya. Adik saya jadi dokter, saya jadi biku. Semua sukses. Sukses di bidang masing-masing. Nah, kalau jadi Bante dipukul nggak? Dipukul waktu kecil. Hanya waktu kecil. Kenapa? Suka ganggu adik. Saya mukul adik saya dipukul. Nah, fair lah gitu ya. Tapi selain itu saya hampir tidak dipukul. Saya bahkan pernah nyuri uang mama saya aja nggak dipukul. Saya dipukul kalau saya pukul adik saya. Mungkin karena itu yang paling tidak boleh saya lakukan. Karena kalau itu tidak dihentikan mungkin bisa jadi lebih fatal. Karena dedek saya itu di bawah saya 5 tahun. Sering saya ajak main Smackdown. Apa dia ndak amsyong? Ya, kalau dia nangis apa saya kena pukul gitu. Tapi yang lainnya semua tidak. Papa mama saya itu lembut sekali ke kami. Dan kami semua berhasil. Jadi melihat suasana rumah kita yang sangat berbeda. Dan dua-dua anaknya oke, bagus. Berarti bukan di lembut atau kerasnya. Berarti ke apanya? Kebijaksanaan dan cara menjelaskan. Nah, orang tua saya itu sangat logik. Semuanya dia jelaskan. Papa saya punya prinsip, ya Anda nggak usah ikut ya. Papa saya punya prinsip anak laki-laki itu nggak bisa dilarang. Itu prinsip dia. Nggak tahu kenapa. Jadi saya pernah senang balap. Pulang nggak dimarahin. Tapi dijelaskan. Ya. Agak panjang gak apa-apa ya. Ya, papa saya satu ketika deketin saya. Terus dia bilang gini. Dek, kalau seneng balap. Tiba-tiba loh, dia gak nanya, kamu balap ya? Enggak, bahkan udah gak ditanya.
kalau kamu seneng balap, ini bannya ini nggak boleh aus ya. Harus selalu bagus. Kalau enggak nanti kamu ngerem, licin, bisa terpental. Terus rem tidak boleh blong, harus diservis. Dan kalau kamu balap, jangan terlalu dekat sama orang. Bisa ditendang. Terus papa saya lanjut. Motornya harus fit, diservis aja. Kalau nggak ada uang minta sama papa. That is my father. Itu papa saya. Aneh ya? Anda aneh loh. Saya dapat orang tua yang kayak begitu loh. Kalau nggak ada uang, ambil uang sama papa. Tapi lanjut. Belum selesai. Kita kan udah seneng ya. Dia lanjut. Tapi kamu tahu enggak? Kalau kamu di jalan itu, lihat acek-acek umur 40, umur 50. Kenapa mereka enggak balap? Saya jawab, bolat Leo, sudah enggak ada tenaga. Ya. Bolat Leo, sudah enggak ada tenaga apa? Papa saya jawab, bukan, tinggal gas gini. Umur 60 juga bisa ya, cuma gas gini. Apalagi apek-apek dulu, acek-acek dulu naik Vespa loh. Itu cc-nya tinggi loh Vespa itu. Berarti kalau dia mau kenceng bisa enggak? Bisa. Papa saya jawab, dia tinggal gas aja. Tapi kenapa dia enggak mau? Saya mikir. Kenapa Pak ya? Sudah pernah jatuh. Nah itu. Udah pernah jatuh. Acek-acek yang kamu lihat naik Vespa pelan-pelan itu. Dulu muda juga. Dulu balap juga. Tapi sekarang sudah enggak mau. Kenapa? Sudah pernah jatuh. Kena batunya. Lalu mulailah papa saya keluar ilmu sihirnya. Ini papa saya punya sihirnya. Dulu papa waktu muda balap juga. Punya motor Honda Tiger. Keren sekali, balap. Namanya anak muda balap, wajar lah. Baru punya motor, keren balap. Satu ketika puar jatuh. Kaki habis semua. Pakai sarung 3 bulan. Pakai sarung 3 bulan. Kamu hati-hatilah ya. Kalau mau balap ya boleh. Tapi jangan sampai jatuh. Jangan ditendang orang. Motor harus fit. Kalau enggak ya bagus. Ya anak enggak bisa dilarang. Dia selalu begitu. Udah selesai. Tapi sihirnya udah masuk. Betul ya? Besoknya saya mau balap langsung terngiang sarung. Pakai sarung 3 bulan loh. Kayak ada bayangan-bayangan. Gak bisa balap lagi saya. Gak bisa. Ya, kapok saya. Ya sudah, gak mau lagi. Ya, papa saya seperti itu ya. Saya gak tahu bagaimana menerjemahkannya. Beda orang tua, beda cara. Tapi orang tua saya sangat berhasil. 3 anaknya sukses semua. Jadi mungkin untuk Felix, karena tadi mengatakan VOC parenting, mungkin yang terbaik itu jalan tengah. Ikut Sang Buddha. Ya. Murid Sang Buddha toh? Ya. Tidak selalu keras, tapi tidak lembek sekali. Supaya anaknya katanya nggak jadi generasi stroberi, betul ya? Ya tidak stroberi juga. Ada kuat-kuatnya, tapi itu nanti Anda lihat karakter anak Anda. Karena saya lihat orang tua saya ke adik saya sedikit berbeda. Saya pernah nanya, mak lu sama dedek kok begini-begini sama saya begini. Nah mama saya jawab, anak itu karakternya beda-beda. Kalau lu itu kayak batang ubi dilempar di mana aja hidup. Itu kata mama saya. Nah, lu dilempar di mana aja hidup, saya nggak khawatir. Nah, kalau dedekmu beda. Nah, ya, anumodana pertanyaannya. 2 lagi silahkan. Tadi ada 1. Silahkan siapa aja yang sudah angkat tangan tadi. Ini terakhir loh, sudah Ya, malam. terakhir. Kalau ada lagi bisa dilanjut besok ya Bapak Ibu. Katanya tadi makan dulu ya sebelum Damakas ya. Ya, baik, sudah berenergi semua ya.
Siapa tadi terakhir, silahkan. Ya, atau ibu aja boleh ya. Ya, yang tadi nggak kedapetan besok boleh tanya lagi. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya senang sekali mendengar Dhamma dari Bante. Ya, rasanya sampai saya menitikkan air mata, terharu saya mendengar apa-apa yang Bante sampaikan itu memang betul sekali. Jadi saya juga agak sedikit, mungkin saya curhat, tapi saya tidak lama. Saya pernah dulu tuh waktu mau sekolah di testing. Jadi di testing itu, terus dari penesting itu bilang, nanti kalau ketahuan ibu begini-begini, jangan bilang saya ya, katanya. Jadi kenapa saya demikian? Karena saya jujur. Saya jujur, saya ngatakan, Mister, saya mau melanjutkan studi saya ke luar negeri, karena kebetulan suami saya ada. Jadi karena mumpung ada studi, maka saya mau ngikutin jejak beliau. Nah, padahal Bante itu tuh dilarang, peraturan dari sana bahwa tidak boleh ada suami istri yang bisa studi bersama-sama. Nah, jadi saya juga akhirnya saya juga tidak terlalu niatlah. Akhirnya saya terpanggil Bante. Nah, saya terpanggil itu apakah saya karena saya jujur mengatakan bahwa hal itu betul terjadi atau mungkinkah ada penyebab yang lain. Nah, itulah jadi Bante, segala sesuatu yang kita sampaikan dengan sepenuh hati apa segala macam itu rasanya tuh niscayalah pasti kita berhasil. Jadi karena kita ngomong sejujur-jujurnya apa adanya. Nah, itu Bante yang pertama. Yang kedua Bante, kalau kita melatih meditasi Bante atau yang lain latih. Nah, tapi kita kan tidak tahu kemajuan meditasi kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dampak dari meditasi itu? Apakah itu berhasil atau tidak gitu Bante. Karena biasanya itu kan orang tuh memarah kata Bante. Lalu dengan dia meditasi mungkin pemarahnya itu menurun, kadar marahnya menurun. Nah, apakah hal-hal demikian itu bisa merupakan suatu indikator bahwa meditasinya itu mulai berhasil gitu Bante. Nah, itulah terima kasih Bante. Terima kasih atas penjelasan Bante untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bu ya. Tiga indikator untuk ibu untuk melihat meditasi itu berhasil. Satu, kemarahan, keserakan dan kesombongan dalam keseharian berkurang. Ya, kemarahan, keserakahan, kesombongan dalam keseharian berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, batin kita cenderung damai dibanding sebelumnya. Ya, jadi kita sudah latihan meditasi 3-4 bulan, batin cenderung damai. Yang ketiga, ketika bermeditasi mulai merasakan kebahagiaan. Ya, jadi kalau awal-awal meditasi itu memang tidak membahagiakan, yang ada kesemutan. Ya, yang ada kok lama, kok capek, kok bosen gitu ya. Tapi sudah dilewati beberapa minggu, beberapa bulan, tiap orang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Mulai merasa nyaman dan bahagia. Ya, jadi ketika meditasi itu sudah bahagia kita rasakan, maka semuanya berkembang. Dalam artian meditasi kita semakin rajin, semakin kita rajin, meditasi semakin berkembang. Semakin kita berkembang, meditasi semakin rajin. Itu muter sampai menjadi sangat sukses. Ya, jadi itu 3 Bu ya. Dosa, loba, moha berkurang, cenderung damai dalam keseharian, ketika bermeditasi berbahagia. Anumodana pertanyaannya. Ya, saya ikut bahagia atas pengalaman hidupnya Ibu ya. Sadu. Ya, anumodana semuanya. Luar biasa semua sudah ikut sampai habis. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa berkembang dalam Buddha Dhamma.
Sabe sata bawantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.